Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin lillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang hadir dalam majelis yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Islam Nusantara. Dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, tentu saja kita akan mendasari pembahasan kita tentang Islam Nusantara ini dengan definisi atau pengertian dari Islam Nusantara itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang ajaran orisinil atau otentik dari Islam Nusantara. Yang pertama tentang pengertian atau definisi Islam Nusantara, sebetulnya masih debatable. Ada dua kelompok yang mengatakan bahwa yang pertama memang perlu didefinisikan atau ditakrif, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa biarkan saja Islam Nusantara itu tidak harus didefinisikan, karena sejatinya lebih penting atau lebih utama Islam Nusantara itu sebagai bagian dari tradisi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak harus dibatasi oleh definisi atau oleh pengertian itu sendiri. Tetapi saya kira dalam perspektif kajian, tentu saja Islam Nusantara perlu didefinisikan, perlu ditakrif, walaupun definisi ini mungkin bisa berubah nantinya seiring dengan munculnya para peneliti yang baru yang kemudian terus melakukan pembaharuan, utamanya dalam perspektif teori-teori Islam Nusantara. Pengertian Islam Nusantara kalau dilihat secara etimologi atau secara kebahasaan, sebetulnya terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata Islam, yang kedua ada kata Nusantara. Islam artinya ajaran atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sementara Nusantara kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merujuk kepada seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, sehingga itu kemudian disebut Nusantara. Walaupun dalam perspektif sejarah, Nusantara itu bukan hanya kepulauan yang ada di Indonesia, tetapi meliputi sampai ke kepulauan-kepulauan yang ada di Malaysia, di Thailand, dan sebagainya. Nah, jadi secara bahasa, Islam Nusantara ini adalah sebuah ajaran atau praktek keagamaan, utamanya agama Islam, yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Itu yang pertama, pengertian dari perspektif kebahasaan. Nah, kalau ditinjau dalam perspektif terminologi atau istilahi, Islam Nusantara ini bisa dilihat merujuk kepada pendapatnya Kiai Haji Mustafa Bisri yang mengatakan bahwa Islam Nusantara ini bisa ditinjau dari sisi tarkib idopi. Jadi terdiri dari mudhof ilaih, Islam Nusantara, yang mana dalam susunan mudhof dan mudhof ilaih itu ada huruf jar yang menyelingi di tengahnya sebetulnya. Jadi ada tiga. Kalau Islam Nusantara yang pertama itu bisa dikatakan Islam bi Nusantara, jadi memakai huruf ba. Lalu yang kedua ada Islam pi Nusantara, memakai huruf fa, begitu. Yang ketiga Islam li Nusantara. Ketiga kalimat ini
Islam bi Nusantara, Islam pi Nusantara, lalu yang ketiga Islam li Nusantara, tentu saja memiliki pengertian yang berbeda penekanannya. Seperti misalkan yang pertama, kalau Islam di Nusantara berarti merujuk kepada Islam yang ada di Nusantara. Kalau Islam pi Nusantara berarti Islam yang sudah ada, yang sudah dipraktekkan, yang sudah dilakukan oleh masyarakat Nusantara. Kalau Islam li Nusantara, Islam rahmatan lil alamin, yang kemanfaatannya, kemudian hikmahnya, ajarannya itu untuk mewujudkan kemanfaatan, untuk mewujudkan keberkahan di tengah masyarakat Nusantara gitu. Nah, dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, jadi tiga pengertian tadi itu merujuk kepada, ditinjau dari aspek geografis, yaitu Islam di Nusantara. Yang kedua, Islam ditinjau dalam perspektif sosio kultural, begitu, antrososiokultural, begitu ya kira-kira. Lalu yang ketiga, ditinjau dalam perspektif futuristik, begitu. Karena tadi dari sisi geografis, misalkan Islam di Nusantara berarti dia merujuk kepada aspek geografis. Islam pi Nusantara berarti merujuk kepada sistem sosial, sistem kultural, begitu. Kemudian dilihat dari perspektif antropologinya, kehidupan masyarakat, dan Islam itu dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang sudah mempunyai kebudayaan, tradisi, dan kebiasaannya masing-masing, sehingga ditinjau dalam perspektif sosial kultural. Nah, kalau yang tadi Islam li Nusantara berarti rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang hikmahnya itu bisa dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Nusantara sesungguhnya, tetapi untuk masyarakat dunia, yaitu untuk seluruh alam bahkan.